Peringatan, podcast ini membahas dan mendeskripsikan berbagai tindakan kekerasan, pelecehan dan serangan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya. Pendengar disarankan untuk memilah dengan bijak. Hai semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik ya. Di tempat gue tinggal nih lagi mendung-mendung sendu gini deh. Dan gue hari ini tuh punya cerita yang sangat-sangat menarik. Dalam tanda kutip. Cerita gue hari ini tuh tentang seseorang yang bukan cuman pembunuh berantai, tapi juga seseorang yang memperlakukan mayat korban-korbannya itu secara brutal dan menjijikan banget lah pokoknya. Jadi siap-siap aja ya. Yeah, so this person is scarier than ghosts. What can I say? As always. Nah, jadi sebelum gue mulai cerita tentang seseorang ini, gue mau nggambarin suasananya dulu nih ya, setting the scene a little bit. Coba kalian bayangin nih, kota di mana kalian tinggal sekarang, aman, tentram, mungkin sibuk di pagi hari, sibuk di sore hari, mungkin kalian tinggal di kota-kota yang punya universitas-universitas yang terkenal. Gue nih asalnya dari Bandung, jadi gue bisa relate nih dengan hal ini karena banyak orang yang ke Bandung untuk kuliah di kampus-kampus di Bandung. Dan coba bayangin deh, suatu hari kalian lagi berangkat ke kantor, kalian nyalain radio dan kalian dengar kalau polisi menemukan anggota-anggota tubuh seseorang yang telah dimutilasi di kota di mana kalian tinggal. Dan gak cuma sekali, gak cuma 2 kali, tapi berkali-kali. Kalian masih berani keluar rumah nggak? Nah, inilah suasana yang terjadi di tahun 70-an di kota Santa Cruz, California. Lagi-lagi di tahun 70-an ya. Kayaknya 3 kasus atau 4 kasus nih sama kasus ini. Yang udah gue bahas di podcast ini tuh semuanya di tahun 70-an deh. Nah, Santa Cruz ini adalah kota pinggir pantai di mana suasananya tuh aman dan di mana penghuninya juga banyak mahasiswa. Tapi di satu periode tiba-tiba polisi nemuin banyak korban tubuh di mana-mana gitu. Nggak di pinggir jalan gitu juga ya, tapi kayak tiba-tiba ada yang nemu organ tubuh lagi ke bawah ombak di tepi pantai, atau tiba-tiba ada yang nemu organ tubuh di rerumputan atau di jurang-jurang gitu. Dan seseorang di balik teror ini adalah Edmund Kemper, atau kita akan panggil Ed. Edmund Kemper ini adalah seseorang yang tinggi besar. Dia tuh penampilannya kayak orang normal yang agak culun-culun gitulah pokoknya. Dia berkacamata dan juga sangat pandai berbicara. Dan juga kalau dia ngobrol tuh berkarisma gitu loh. Jadi gue bayangin tuh dia kayaknya kalau kita ngobrol sedikit sama dia tuh dia bisa membawa percakapan dan pokoknya enak diajak ngobrol lah orangnya. Nah, dia tuh sangat pinter juga sayangnya. Coba aja kalau dia gak ujung-ujungnya jadi pembunuh berantai yang dibahas di podcast ini, mungkin dia bisa jadi orang hebat, sejujurnya. Nah, dia tuh lahir di tahun 1948 di California, dan keluarganya itu tuh bisa dibilang jauh lah dari harmonis. Orang tuanya bercerai, dan Ed itu dibesarkan sama ibunya. Nah, si ibunya ini adalah sosok yang cukup penting. Kenapa? Karena dia itu dikenal sebagai ibu yang jauh dari kata baik lah pokoknya ya. Dan bahkan yang lucunya nih, jadi bapaknya si Ed itu adalah seorang veteran militer yang pergi ke perang gitu ya, segala macem. Dan dia bilang, kalau bom atom atau pergi ke peperangan itu lebih mending daripada tinggal sama istrinya. Kebayang gak sih separah apa ibunya si Ed ini sampai suaminya mendingan pergi perang daripada tinggal sama dia. Tapi tetap aja, walaupun begitu, bapaknya Ed tetap mercayain istrinya untuk ngegedein anak-anaknya. Aneh ya, logikanya dari mana itu? Nah, si ibunya Ed itu namanya Clarnell. Dia itu seorang pecandu alkohol, di mana dia sering mabuk-mabukan. Dia sama sekali nggak pernah nunjukin rasa sayangnya ke si Ed. Jadi bukan tipe ibu-ibu atau orang tua yang penyayang gitu, yang perhatian. Karena dia bilang tuh kalau dia nunjukin rasa-rasa sayang ini ke si Ed, dia tuh takut si Ed bakal jadi gay. Gua gak ngerti itu teori macam mana itu ya. Nah,
dia itu juga suka mempermalukan si Ed, suka meremehkan si Ed, dan juga suka ngebully Ed karena badannya si Ed itu tinggi besar gitu. Dan dia selalu bilang, lu gak akan ada cewek yang suka sama lu, gitu segala macam, lalu dasar weirdo. Pokoknya mojokin si Ed terus lah di kesehariannya. Karena itu si Ed tuh bener-bener benci sama ibunya. Tapi dia bilang walaupun dia benci sama ibunya, dia tuh sebenarnya pengen sayang sama ibunya. Dia tahu kalau ibunya tuh adalah pecandu alkohol, dan ibunya juga punya background keluarga yang berat, dan pernikahan yang gagal. Jadi si Ed tuh ngerti gitu kalau ibunya itu punya banyak permasalahan yang bikin dia bersikap seperti itu. Dan si Ed itu merasa seakan-akan keberadaan dia sebagai anaknya itu selalu menjadi pengingat atas hal-hal buruk ini buat ibunya. Nah, Ed itu setiap malam tidurnya di basement, di mana dia selalu dikunciin di basement pas malam-malam. Dan kenapa Ed harus tidur di basement sambil dikunciin di luar, itu karena ibunya takut kalau si Ed ini bakal ngelakuin hal yang enggak-enggak secara seksual ke saudara perempuannya. Dan ini tuh bikin si Ed ketakutan malam-malam. Dan juga dia ngerasa sendirian dan ngerasa terpencil gitu, karena dikunciin di basement yang gelap setiap malam. Waktu Ed mulai remaja, dia itu mulai memunculkan tanda-tanda kalau dia ini seorang psikopat. Di mana dia menyembelih kucing piaraan keluarganya dan ngubur salah satu kucingnya itu waktu masih hidup. Jadi nguburin hidup-hidup gitu loh. Setelah itu dia ngegali kuburan tersebut, menggal mayat kucingnya dan nusukin kepala kucingnya itu ke kayu yang dia serut kayak tombak. Gila gak sih? Dan waktu umur 13 tahun, dia juga ngebunuh kucingnya lagi, dia punya kucing lain gitu ya. Karena dia mikir, si kucingnya ini lebih suka sama si saudari perempuannya itu. Jadi, apa yang dia lakukan adalah, dia ngemutilasi si kucing ini, dan nyimpen bagian tubuh yang dia mutilasi di lemari bajunya. Hah? Umur 13 tahun? Udah kayak begini kelakuannya? Dan setelah mamanya nemuin bagian-bagian tubuh si kucing ini, bukannya si Ed langsung dikirim ke psikiater, dia cuman disuruh dibuang tuh bagian-bagian tubuh yang si Ed taruh di lemarinya. Aneh gak sih? Kalau gue punya anak dan gue nemuin anak gue mutilasi kucing, kayaknya gue udah trauma deh. Gue buang ke pinggir jalan anaknya. Bercanda ya. Nah, Ed juga pernah menggal boneka Barbie saudarinya karena adiknya itu ngerusak salah satu pistol mainannya si Ed. Jadi dia langsung menggal boneka si Barbie-nya di depan saudara perempuannya itu yang masih kecil. Kayak, ya ampun. Dia juga suka main permainan sama adiknya yang dia namain gas chamber dan electric chair. Ini masih 13 tahun loh ya. Dimana Ed itu pura-pura digas di sebuah ruangan sampai mati kayak Nazi. Dan juga pura-pura kesetrum di kursi listrik. Ini umur segini gue gak ngerti kenapa mereka udah tahu hal-hal beginian. Kalau umur seginian kalian sukanya main masak-masakan sama kakak kalian gitu ya, atau main PS atau main game. Kalau si Ed ya gini mainnya gas chamber kayak Nazi. Hah? Gila gak sih? Suatu hari tuh Ed bener-bener gak tahan lagi dan dia minggat dari rumahnya untuk tinggal sama bapaknya. Jadi hari itu dia benar-benar marah dan dia ngemas barang-barangnya dan dia pergi ke rumah bapaknya. Dan saat itu bapaknya itu udah nikah lagi. Dan dia bilang, sorry gak ada tempat buat lo di sini Ed. Dan akhirnya Ed dikirim lagi untuk tinggal sama neneknya di sebuah farm gitu. Dan di sini tuh dia benar-benar merasa ditolak. Dia udah selama hidupnya selalu merasa tertolak sama ibunya karena ibunya itu selalu mojokin dia. Dan sekarang ketika dia pergi ke bapaknya untuk minta tolong, bapaknya juga nolak dia. Dan ketika dia tinggal sama neneknya, ternyata si neneknya ini 11-12 lah sama mamanya. Dia juga suka ngeremehin kakeknya, dia juga suka ngebully si Ed, dan bilang kalau gak ada cewek yang bakal mau sama si Ed. Dan suatu hari, Ed itu lagi berargumen sama neneknya, di mana Ed itu benar-benar marah, dan dia ngambil sebuah shotgun punya kakeknya, dan nembak neneknya 1 kali di kepala dan 2 kali di punggung. Dilaporkan katanya juga ada luka-luka tusuk di tubuh neneknya. Jadi hal ini tuh mengindikasikan kemarahan gitu ya. Jadi kalau seseorang dibunuh
dengan luka tembak berkali-kali atau luka tusuk berkali-kali, hal itu tuh benar-benar mengindikasikan kemarahan si sang pembunuh terhadap korbannya. Jadi dia itu kayak membabi buta gitu, nusuk berkali-kali atau nembak berkali-kali. Dan ini juga apa yang terjadi sama neneknya. Jadi kelihatan gitu kalau si Ed ini benar-benar marah. Dan ketika kakeknya pulang dari pergi belanja dan udah sampai di rumah nih, sebelum kakeknya masuk rumah, si Ed langsung nembak kakeknya juga di luar, di depan rumah gitu. Karena dia bilang dia nggak mau kakeknya ngelihat istrinya mati. Kayak aneh nggak sih? Ini juga bisa secara psikologis dilihat kalau ketika dia bunuh cewek yang adalah neneknya, dia itu bunuh karena kebencian. Karena dia pengen lihat perempuan itu mati. Sedangkan ketika dia bunuh cowok yang adalah kakeknya, dia bunuh itu karena ada ekspresi yang hampir seperti simpati gitu loh. Dia gak mau kakeknya ngelihat istrinya mati gitu. Aneh ya. Dan setelah dia bunuh kakeknya, dia tetap aja ujung-ujungnya nelpon ibunya. Dan ibunya nyuruh dia nelpon polisi, dan dia pun nelpon polisi, dan nungguin polisi di depan rumah. Jadi waktu itu tuh Ed masih di bawah umur legal. Jadi dia nggak diadili seperti orang dewasa. Dia diadili sebagai anak-anak atau apa yang di Amerika itu dipanggilnya juvenile. Dan dia itu dijatuhin hukuman untuk tinggal di psychiatric facility. Yang adalah semacam rumah sakit jiwa untuk kriminal gitu loh. Dan ini tuh karena pembunuhan yang dia lakukan itu didiagnosis karena akibat dari gangguan mental, di mana gangguan mental ini terjadi karena rasa benci dan penolakan yang dia alami di hidupnya. Nah, dia pun dilaporkan kalau di penjara rumah sakit jiwa ini, dia disebut sebagai tahanan yang sangat teladan. Dia naatin peraturan, dia selalu sopan sama staf-stafnya dan penjaga-penjaganya. Dan karena dia adalah tahanan yang teladan, dia dapat banyak kebebasan. Dan bahkan dia juga dipercaya untuk ngebantuin pelaksanaan tes-tes psikologi ke pasien-pasien atau kriminal-kriminal lainnya. Nah, di sini nih, di mana dia itu banyak belajar tentang gimana sih tes-tes psikologi ini dijalankan. Dan dia juga bahkan banyak belajar dari kriminal-kriminal lainnya. Di mana dia belajar, kalau lu mau merkosa seseorang, lu harus bunuh orang itu setelahnya. Supaya nggak ninggalin saksi. Nah, di umur 21 tahun, si Ed juga akhirnya dibebasin untuk tinggal balik sama ibunya. Walaupun semua dokter di rumah sakit jiwa ini benar-benar nggak menyarankan hal ini. Tapi saat itu, Ed akhirnya bisa pindah dari rumahnya dan tinggal di apartemen lain, di mana dia berbagi tempat sama teman seapartemennya. Walaupun ibunya masih suka nyamperin dia dan masih sangat involved di hidupnya Ed. Nah, si Ed itu walaupun orangnya enak diajak ngobrol, dia itu nggak bisa bersosialisasi sama cewek. Dia nggak tahu caranya gimana PDKT gitu. Dia benar-benar nggak ngerti lah hal-hal seperti itu. Dan di tahun 70-an adalah tahun dimana orang lagi banyak suka hitchhiking. Jadi kalau kalian belum dengar episode minggu lalu ini di mana gue ngejelasin hitchhiking, tapi intinya hitchhiking itu adalah menumpang di mobil orang lain gitu loh. Nah, dengan cara ini Ed itu suka ngasih tumpangan ke orang-orang. Karena dengan cara inilah dia bisa belajar untuk ngobrol sama cewek. Dan dia tuh banyak sering memberi tumpangan di mana nggak ada kejadian atau insiden apa-apa. Tapi semakin lama dia tuh semakin penasaran gitu gimana rasanya kalau dia nyakitin cewek gitu. Dia selalu mikirin di otaknya, aduh gue pengen nyakitin cewek ini. Dan dia sebut hal itu sebagai dalam tanda kutip fantastic passion. Keinginannya ini atau kepenasarannya ini dimulai dari nyumputin pistol di mobilnya. Dan dia tuh benar-benar suka sensasi di mana orang tuh nggak tahu kalau dirinya itu dalam bahaya waktu numpang di mobilnya si Ed. Dan si sensasi ini tuh semakin kuat, di mana dia pun akhirnya mulai mengaksikan keinginan-keinginannya ini untuk nyakitin perempuan. Dan disinilah di mana Ed akhirnya mulai membunuh. Dan semua pembunuhan-pembunuhan dia itu biasanya selalu dimulai dari pertengkaran keras sama ibunya. Jadi dia abis berantem sama ibunya,
dia pergi keluar dan nyetir mobilnya dalam keadaan marah. Disinilah dimana dia akhirnya menawarkan tumpangan ke dua korban pertamanya Ed, yang namanya adalah Mary dan Anita. Mereka berdua ini lagi on the way ke Stanford University, di mana disinilah mereka lagi nyari tumpangan dan ujung-ujungnya ketemu Ed. Nah, waktu mereka masuk mobil, Ed itu akhirnya ngajak ngobrol mereka gitu ya. Jadi lu bayangin kayak how are you, lu kuliah di mana, jurusan apa, segala macam. Dan mereka ngejawabin Ed gitu dengan ramah. Dan Ed itu diem-diem sambil ngobrol sama mereka, sambil nyetirin mereka ke arah daerah yang terpencil tanpa mereka sadari. Dan ketika Ed udah sampai di daerah terpencil ini, dia langsung berhentiin mobilnya dan ngeborgol Mary dan langsung masukin Anita ke bagasi mobil. Ketika dia balik lagi ke Mary, dia berusaha untuk ngebekep dan nyekek Mary dengan kantong plastik. Tapi Mary itu gigih gitu ya. Jadi dia berontak dan berhasil ngegigit kantong plastiknya ini sampai robek. Karena itu, si Ed ngambil pisau dan mulai nusukin Mary berkali-kali. Dan si Ed itu agak kaget. Kenapa? Karena dia pikir, oh kalau dia nusuk orang tuh biasanya kayak di film-film orang itu pasti langsung mati. Tapi dia bilang, di kenyataan, orang itu nggak langsung mati ketika dia tusuk. Tapi orang itu bocor darah sampai mati. Kayak, Tapi yang anehnya gitu ya, kenapa si Ed itu nggak langsung nusuk jantungnya aja? Kan kalau orang ditusuk jantungnya pasti langsung mati dong. Dan si Ed itu bilang dia nggak mau nusuk jantungnya Mary karena dia nggak mau nusuk payudaranya Mary. Dan bahkan waktu Ed lagi berusaha bunuh Mary dan Mary berontak-rontak, Ed gak sengaja nyentuh payudaranya Mary dan dia bilang, sorry gitu. Kayak aneh gak sih? Dia kayak merasa sungkan untuk nyentuh payudaranya Mary, walaupun gak beberapa lama kemudian dia ngebunuh cewek ini secara brutal. Nah, setelah dia nusukin Mary berkali-kali, Mary pun akhirnya mati setelah Ed ngegorok Mary dari kuping ke kuping. Ed pun akhirnya keluar dari mobil dan dia nyamperin si Anita yang ada di dalam bagasi mobilnya. Dan ketika dia buka pintu bagasi, Anita lihat si Ed ini udah berlumuran darah. Dan lu bayangin gak sih, jadi si Anita tuh gimana? Udah malu di dalam bagasi mobil, gak tahu apa yang terjadi, lu cuma dengar teriakan-teriakan. Pas lu lihat lagi si orang ini, dia udah berlumuran darah. Dan lu kayak, aduh, ini orang bakal ngapain gue nih? Serem gak sih? Dan akhirnya Ed pun ngebunuh Anita dengan cara yang sama dengan dia bunuh Mary. Dia tusukin korbannya dan ngecekik Anita sampai meninggal. Ed pun kemudian masukin kedua tubuh korbannya ke dalam bagasi mobil dan nyetir balik ke apartemennya. Nah, di jalan nih, dia sempat diberhentiin polisi karena dia melanggar lalu lintas. Tapi anehnya, si polisi ini nggak ngecek bagasinya sama sekali, di mana ada 2 mayat nih saat itu. Lu bisa bayangin gak sih, biasanya kalau orang abis ngelakuin hal yang benar-benar gila, kayak ngebunuh orang gitu ya, lu pasti agak tegang gak sih, apalagi pas ketemu polisi. Dan gue gak kebayang sekalem apa dan senyaman apa Ed saat itu, sampai-sampai si polisi ini gak mencurigai dia sama sekali. Nah, waktu akhirnya dia sampai ke apartemennya, dia memperkosa kedua mayat-mayatnya ini. Dan dia juga sempat mosein mayat-mayatnya ini di posisi seksual untuk difoto-fotoin. Setelah ini, dia mutilasi mayat-mayatnya dan menggal kedua mayat ini, di mana setelahnya dia memperkosa kepala-kepala korbannya yang udah dipenggal. Setelah itu, dia mutilasi korban-korbannya dan masukin bagian-bagian tubuh korbannya ini ke sebuah kantong plastik dan udahnya dia buang ke jurang. Hari-hari setelahnya, dia pun mulai ngejemput-jemputin penumpang lainnya. Tapi setiap kali ada cewek yang ngobrolin tentang penemuan polisi terhadap anggota-anggota tubuh korbannya yang dia buang, Ed itu jadinya nggak mau ngebunuh cewek itu gitu anehnya. Seakan-akan dia tuh punya perasaan malu terhadap tindakan kejahatannya. Nah, tapi nggak lama setelah itu, dia ngasih tumpangan ke seseorang yang bernama Aiku, 15 tahun. Dan si Aiku ini adalah seorang penari balet yang hari itu ketinggalan bus pas lagi mau berangkat latihan. Nah,
Begitu Aiko masuk ke mobilnya Ed langsung ngeluarin pistol. Dan dia bilang, dia pengen bunuh diri dan dia cuman pengen Aiko untuk nyaksiin aja gitu. Dan Ed pun selanjutnya nyetir ke daerah terpencil di mana dia sempet ninggalin kunci mobil dan pistolnya di dalam mobil sama si Aiko. Tapi ujung-ujungnya dia, karena dia sangat berkarisma gitu ya, dia berhasil ngeyakinin si Aiko untuk ngebukain lagi pintu mobilnya. Dan pas dia masuk lagi ke mobilnya, dia langsung nyekik Aiko sampai mati. Kemudian dia pun nyetirin mayatnya Aiko ke apartemennya, di mana di tengah jalan dia sempat pergi minum bir dulu sama temennya sebelum pulang. Bener-bener nyantai aja gitu. Sampai rumah, dia lagi-lagi merkosa mayatnya, mutilasi dan menggal kepalanya dan memerkosa kepalanya. Kemudian dia pun ngebuang organ-organ tubuhnya ke tempat terpencil. Waktu lagi on the way nih untuk ngebuang penggalan kepalanya si Aiko, dia tuh bahkan sempat berhenti dulu untuk menghadiri sebuah pertemuan sama psikiater yang disuruh sama pengadilan, di mana sepanjang pertemuan ini, kepalanya Aiko ada di mobilnya di dalam sebuah kantong plastik. Gila gak sih? Dan ironisnya di pertemuan tersebut adalah di mana dia dideklarasi kalau dia is no longer a threat to society, dan dia dideklar sebagai warga yang aman, dan rekor pembunuhan yang dia lakukan waktu dia remaja terhadap kakek neneknya itu dihapuskan hari itu. Ironis banget lah pokoknya. Nah, saat itu pemerintah mulai memberikan peringatan ke warga-warga kalau jangan numpang ke mobil orang asing gitu loh, kecuali orang itu punya stiker dari kampus. Karena mereka berasumsi kalau anak kampus itu nggak mungkin lah jadi pelaku dari semua pembunuhan ini. Tapi sayangnya, Ed itu punya stiker dari kampus juga. Kenapa? Karena ibunya si Ed itu kerja di kampus. Jadi mereka berdua punya stiker universitas. Saat-saat ini, Ed itu mulai kehabisan uang dan dia akhirnya pindah lagi untuk tinggal sama ibunya. Korban selanjutnya itu bernama Cindy, 18 tahun, yang dia jemput waktu lagi hitchhiking juga. Dia nyetirin Cindy ke daerah terpencil, nembak Cindy pakai pistol, dan bawa mayat Cindy pulang ke rumah ibunya. Dia pun akhirnya nyembunyiin mayatnya Cindy di dalam lemari kamarnya semalaman. Dan pagi-pagi waktu ibunya pergi kerja, dia pun merkosa mayatnya, mutilasi mayatnya di bathtub ibunya, dan kemudian menggal mayatnya. Setelah itu dia buang anggota-anggota tubuh mayatnya, tapi dia nyimpen kepalanya untuk diperkosa selama berhari-hari. Ketika kepalanya udah mulai membusuk gitu ya, dia nguburin kepalanya di kebun ibunya di posisi sambil ngelihat ke atas. Karena dia bilang ibunya selalu pengen orang-orang itu untuk look up to her. Sinister banget gak sih ini? Korban selanjutnya terjadi ketika dia abis berantem keras banget sama ibunya hari itu. Dia nyetir ke kampus karena dia punya stiker jadi dia boleh masuk, dan dia ngasih tumpangan kedua mahasiswi, Rosalind dan Allison. Begitu mereka masuk ke mobilnya si Ed, bang bang, Ed langsung nembak mereka berdua. Dan begitu sampai rumah, Ed ini kelihatannya masih di keadaan yang sangat berapi-api, di mana dia itu nggak lagi hati-hati gitu nyumputin mayatnya di lemari baju, dan dia langsung menggal kedua mayat ini di bagasi mobilnya. Kayak di depan rumahnya aja gitu, sambil menggal. Kayak gila gak sih? Kebayang kalau ada orang yang lewat malam itu, dan orang itu bisa ngelihat si Ed lagi dengan santainya menggal dua mayat. Setelah itu dia pun bawa kedua kepala ini masuk ke rumah, lagi-lagi untuk have sex dengan kepalanya. Setelah itu dia mutilasi kedua mayat ini dan ngebuang anggota-anggota tubuhnya di beberapa hari kemudian. Di tanggal 20 April 1973, ibunya si Ed itu lagi pulang dari sebuah perayaan. Ketika ibunya pulang, dia bikin banyak suara gitu, kresek-kresuk, dan hal ini tuh ngebangunin si Ed malam itu. Dia pun keluar dari kamarnya, terus dia nyamperin kamar ibunya, di mana dia ngeliat ibunya lagi duduk sambil baca. Dan ketika ibunya sadar kalau si Ed masuk kamarnya, dia lihat si Ed dan bilang, I suppose you're going to want to sit up all night and talk now.
Yang artinya kayak, oh lu di sini mau ngobrol sepanjang malam gitu sama gue, kayak rada kayak gitulah bahasanya. Terus si Ed cuman bilang, nope, good night. Dan ketika Ed bilang itu, dia tuh ngaku kalau saat itu dia tuh tahu kalau malam itu dia bakal bunuh ibunya. Dan ternyata si Ed ini udah tahu dari seminggu sebelumnya kalau dia akan ngebunuh ibunya pada malam itu. Dan setelah ibunya udah tidur, Ed masuk lagi ke kamar ibunya sambil membawa sebuah palu dan langsung ngegebukin ibunya pakai palu tersebut. Dan dia juga ngegorok leher ibunya sampai ibunya meninggal. Ed juga teringat waktu dia sampai melakukan ini, dia keinget kalau ibunya sering ngomong sama dia, dimana selama 7 tahun dia tuh gak pernah punya pacar, dia gak pernah have sex sama cowok, itu karena ada si Ed di hidup dia. Dan sambil mengingat ini, Ed pun malam itu memenggal kepala ibunya, merkosa mayat ibunya, dan juga merkosa kepala korbannya. Gak berhenti dari situ, dia juga pakai kepala ibunya sebagai target panah. Dimana dia kayak ngambil anak panah kecil gitu yang dari dartboard, dan dia lemparin ke kepala ibunya. Malam itu dia juga nyimpen kepala ibunya di sebuah rak buku, dimana dia neriakin kepala ibunya selama berjam-jam. Jadi kebayang gak sih kemarahan batinnya si Ed tuh segimana besarnya sampai dia neriakin kepala ibunya yang sekarang udah mati gitu. Karena kelihatannya cuma di saat inilah dia bisa ngelawan ibunya. Kayak semua dendam dan kesakit hatian yang dia alami selama hidupnya akibat omongan si ibunya itu cuman dia bisa lepaskan di momen ini. Ketika ibunya cuman sisa mayatnya doang. Lebih parahnya lagi, dia juga motong lidah dan pangkal tenggorokan ibunya yang dia buang ke pembuangan sampah. Setelah semua ini, dia merkosa lagi mayat badannya, dan kemudian setelah ini dia nyembunyiin mayat tubuhnya di lemari baju. Setelah ini dia pun pergi untuk minum bir di bar, casual abis lah pokoknya ya. Dan setelah itu dia pulang dan dia pun telepon sahabat ibunya dan ngajak untuk makan malam bareng gitu. Dan teman ibunya ini namanya Sally, umur 53 tahun. Dan ketika Sally datang, masuk rumahnya Ed langsung nyekik si Sally. Sampai Sally meninggal, dan kemudian dia menggal kepalanya, merkosa mayatnya, kemudian nyembunyiin mayatnya juga di lemari bersama mayat badan ibunya. Habis ini tuh dia mikir polisi bakal datang ke rumah ini dan mereka bakal nemuin mayat-mayat ini. Dan mereka bakal tahu kalau gue yang bunuh. Dan gue harus cepet-cepet kabur dari sini. Dan dia pun langsung masuk ke mobil. Dan dia bawa banyak amunisi buat pistolnya. Dan dia kabur sejauh-jauhnya. Tapi besok paginya, dia itu masih gak lihat ada laporan berita apapun tentang pembunuhan ibu dan temennya ini. Dan karena itu, dia langsung pergi ke telepon umum, telepon polisi, dan mengakui semuanya. Pokoknya dia ngaku tentang dia ngebunuh ibunya segala macem, dan bahkan polisi itu sempat kayak, masa sih lu Ed kayak gitu loh, karena si polisi itu tahu ya si Ed itu siapa karena dia pernah ditahan segala macem. Tapi si Ed itu sampai harus bener-bener ngaku dengan semua kejahatan yang dia lakukan secara mendetail, semua apapun yang dia lakukan ke korban-korbannya, sampai itu bisa meyakinkan polisi kalau iya nih bener dia yang bersalah dan dia pelakunya. Dan dia pun akhirnya ditangkap. Ed pun akhirnya ditahan dan dijatuhin hukuman 8 hitungan dari pembunuh tingkat pertama. Ketika dia lagi nunggu sidangnya, dia itu bahkan sempat mencoba bunuh diri 2 kali. Dan bahkan dia tuh sempat mohon sama pengadilan untuk dijatuhin hukuman mati dengan cara disiksa. Jadi aneh gitu, kayak ada sedikit rasa menyesal, di mana dia pengen mendapat hukuman yang berat gitu atas apa yang dia perbuat, anehnya. Cuman saat itu hukuman mati itu nggak dibolehin di California dan dia akhirnya dijatuhin 7 hitungan hukuman penjara seumur hidup. Di testimoni pengadilannya dia tuh sempat ditanya, kenapa sih lu suka menggal kepala? Dan di testimoninya itu dia bilang kalau kepala tuh kayak trofi gitu. Karena di situ dimana
otak kita berada, muka seseorang berada, dan segala macam. Dan ketika dia juga ditanya, kenapa sih lu akhirnya ngaku ke polisi setelah bunuh ibu lu sendiri gitu. Dan dia bilang, the original purpose was gone. It wasn't serving any physical or real or emotional purpose. It was just a pure waste of time, emotionally. I couldn't handle it much longer. Toward the end there, I started feeling the folly of the whole damn thing. And at the point of near exhaustion, near collapse, I just said to hell with it and called it all off. Jadi artinya tuh setelah dia bunuh ibunya, dia nggak lagi punya keinginan untuk membunuh dan nyakitin cewek-cewek lain gitu. Dan semua kejahatan-kejahatan yang dia lakukan itu adalah refleksi dari dendamnya terhadap si ibunya. Dan setelah dia merasa puas dengan membalaskan dendamnya terhadap si ibunya, dia nggak lagi punya nafsu untuk nyakitin orang lain gitu loh. Di dalam penjara, Ed lagi-lagi menjadi tahanan yang teladan. Dan bahkan dia juga punya kerja sampingan sebagai narator untuk banyak buku, bahkan buku anak-anak. Dan di penjara ini juga di mana dia menjalani hukumannya dengan 2 pembunuh berantai lainnya, di mana salah satunya adalah Charles Manson, yang juga kasus yang benar-benar terkenal. Mungkin suatu hari gue bakal bahas juga di podcast ini, karena kasus Charles Manson itu benar-benar bonkers juga, gila juga pokoknya. Nah, selama di penjara itu, dia sering diinterview oleh jurnalis-jurnalis lain gitu, dan bahkan agen FBI untuk meneliti tentang pembunuh berantai. Dan dia bilang, there's somebody out there that is watching this and hasn't done that, hasn't killed people, and wants to, and rages inside and struggles with that feeling, or is so sure they have it under control. They need to talk to somebody about it. Trust somebody enough to sit down and talk about something that isn't a crime. Thinking that way isn't a crime. Doing it isn't just a crime, it's a horrible thing. It doesn't know when to quit. And it can't be stopped easily once it starts. Aneh ya, kayak cara dia ngomong tuh bikin dia gak kedengeran kayak orang jahat banget gitu loh. Padahal dia itu ngelakuin kejahatan yang bener-bener menjijikan banget gitu dan gak berhak mendapat simpati orang. Ya gak sih? Tapi sekali lagi gue ingetin kalau si Ed ini adalah didiagnosis sebagai psikopat dan sosiopath. Intinya dia itu bisa memanipulasi kita. Dan dia mungkin dengan cara ngomong ini dia sedang memanipulasi orang yang ngedengerin dia. Supaya orang bisa mikir kalau oh dia itu orangnya baik. Padahal enggak. Jangan lupa kalau dia itu ngelakuin hal yang sangat-sangat jahat. Dia cuma tahu caranya memanipulasi orang-orang dengan saying the right thing untuk bikin kita emosional terhadap dia gitu. Gila ya. Edmund Kemper ini benar-benar seorang karakter yang unik. Dan menurut kalian gimana nih? Menurut kalian dia itu memang sebenarnya dalam hatinya nggak sejahat itu? Dia cuman agak sakit di otaknya dan punya banyak dendam di hatinya? Atau dia memang benar-benar jahat dan dia cuman ngomong hal-hal seperti ini untuk menggait simpati orang? Dimana dia adalah seorang sosiopath yang pandai memanipulasi orang. Dan itulah cerita dari Edmund Kemper. Jangan lupa kalau kalian punya komen atau kalian punya pendapat tentang kasus ini, kalian bisa ninggalin komen di Instagram kita @scarier-than-ghost. Kalian juga bisa komen di YouTube channel kita Scarier-than-ghost. Dan kalian juga bisa dengar podcast ini di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan lain-lainnya. Kalau kalian suka dengerin podcast di platform di mana podcast kita belum ada di platform tersebut, kalian bisa komen di Instagram dan kita akan masukin podcast kita ke platform tersebut. Kalau gitu, sampai ketemu di kasus selanjutnya. Don't forget, don't be scared of ghosts. Be scared of sociopathic killers. Bye!